Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Apa kabar? Salam sehat. Kita, putra-putri Tuhan, mari bersukacita menjalani pagi hari ini bersama undangan Bunda Maria. Walaupun yang kita renungkan Bunda Maria berduka cita. Sebelum itu, marilah kita dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini 15 September, hari Rabu, peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada 7 duka cita Bunda Maria. Mari saya akan menyebutkan satu persatu itu. Yang pertama adalah nubuat Simeon. Nubuat Simeon ayat dari Injil Lukas bab 2 ayat 34 sampai 35. Rupa-rupanya ini merupakan awal dari penderitaan Bunda Maria dan juga Yesus itu. Simeon berkata, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Itu adalah duka cita yang pertama. Jadi itu sudah dinubuatkan oleh Simeon waktu Bunda Maria mempersembahkan kanak-kanak Yesus di bait Allah. Jiwanya akan ditembus oleh pedang penderitaan. Itulah yang pertama. Yang kedua, sewaktu Yesus lahir di Bethlehem, anak-anak Yesus itu terancam. Karena apa? Karena akan dibunuh oleh Raja Herodes. Maka malaikat Tuhan memberitahu kepada Yosef supaya melarikan diri, mengungsi cari tempat aman ke Mesir. Jadi di situ Bunda Maria, Bapak Yosef, dan kanak-kanak Yesus yang masih di bawah umur 2 tahun itu harus lari ke Mesir. Perjalanan dari Bethlehem ke Mesir bukan suatu perjalanan yang dekat dan mudah. Dan juga bagaimana perjalanan sejauh itu sambil menggendong putranya Yesus yang masih kecil itu. Banyak kesulitan terjadi di tengah jalan. Tidak disebutkan, tetapi kita yakin ada banyak hal yang membuat hati Bunda Maria duka cita juga. Yang ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Itu ada dalam Lukas 2 ayat 43 sampai 45. Yesus umur 12 tahun. Setelah diajak merayakan Paskah di bait Allah Yerusalem, Yesus walaupun kecil tapi pintar. Dia juga ingin mengembangkan diri, maka dia belajar, mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengan para ahli kitab, berdiskusi, tanya jawab, memperkaya diri, tetapi juga menyampaikan pandangan-pandangannya. Dan itu dikagumi oleh para ahli kitab. Sayangnya bahwa Yesus
tidak memberitahu bahwa dia akan melakukan itu kepada Bapak Yosef dan Ibu Maria. Setelah 3 hari baru mereka sadar, loh kok Yesus tidak ada, kemana? Dicari. Bagaimana rasa seorang ibu kehilangan anak umur 12 tahun. Kemana dia? Mencari dengan susah payah bersama Bapak Yusuf, dan ditemulah di bait Allah. Di situ juga Bunda Maria mendengar kata-kata yang barangkali kurang enak. Sewaktu ibunya mengatakan, "Nak, mengapa engkau menyusahkan kami, bapamu dan aku, dengan gelisah mencari engkau?" Yesus menjawab, "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Nah, ini juga penderitaan kehilangan, lalu penderitaan menerima kata-kata yang dia tidak dong itu. Apa sih maksudnya? Kok Yesus mengatakan kata-kata yang tajam semacam itu? Tapi syukur Bunda Maria merenungkan itu, dan saya yakin menemukan kesadaran baru dan jawaban. Lalu yang keempat, kalau kita menjalankan jalan salib, salah satu peristiwa ialah Yesus berjumpa dengan ibunya. Jadi Bunda Maria mengikuti jalan salib Yesus, dan dia menyaksikan bagaimana anak kesayangannya itu menderita, dicambuki, diludahi, ditampari, ditendang, memanggul salib, jatuh bangun, darah berleleran dan sebagainya itu. Bunda Maria mau memberikan peneguhan, memberikan dukungan dan support. Ya, anakku, jalanlah terus. Ibumu ada di sampingmu. Katakanlah macam itu. Dan itu sudah cukup bagi Yesus untuk membangkitkan kekuatan baru dan semangat setia kepada Bapa, memikul salib sampai di Golgota. Lalu yang kelima, Yesus menderita dan wafat disalib di hadapan bundanya Maria. Yesus disalib. Bagaimana? Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Kemudian salib itu ditegakkan. Betapa nyeri tangan dan kaki Yesus itu, dan bagaimana hati Yesus itu menahan semuanya itu. Seorang ibu mana tahan menyaksikan putranya mengalami nasib seperti itu. Tetapi Bunda Maria juga, anakku, aku di dekatmu. Teruslah sampai akhir. Sejenak lagi perjuangan dan kesakitan penderitaanmu akan berakhir. Itulah seorang ibu terhadap perjuangan berat putra kesayangannya itu. Lalu penderitaan yang keenam, kita tahu setelah Yesus wafat disalib, menyerahkan nyawa kepada Bapaknya, lalu seorang serdadu mau membuktikan Yesus itu sudah mati benar apa belum. Maka serdadu itu menombak lambungnya dan keluarlah darah dan air. Saudara sekalian, itulah Yesus wafat disalib dalam pandangan kasih dan kesejukan hati Bunda Maria. Yesus mengakhiri perjuangan salibnya dengan tentram dan damai, karena nyawanya ada di tangan Bapa, tetapi juga didukung, disetujui oleh Ibu terkasihnya. Lalu yang selanjutnya ialah Yesus diturunkan dari salib. Diturunkan dari salib,
Apa yang kita lihat? Ada patung Pieta, di mana Bunda Maria itu memangku jenazah Yesus. Kalau dulu sekian tahun yang lalu Bunda Maria itu memangku dan menimang-nimang putranya terkasih Yesus Kristus yang masih kecil, sekarang memangku Yesus yang sudah mulia karena dia setia sampai wafat. Prihatin tetapi juga bangga bahwa putranya sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya secara paripurna. Dan yang ketujuh ialah Yesus dimakamkan. Penguburan selalu membawa hati teraduk-aduk, perpisahan, kehilangan dan sebagainya. Itulah juga yang ada di dalam hati Bunda Maria, penderitaan dan penderitaan Bunda Maria mendampingi Yesus putranya. Jadi seolah-olah penderitaan itu berproses, langkah demi langkah, semakin berat, semakin mendalam, semakin menyangkut, menuntut suatu keterlibatan emosi dan hati yang semakin dalam dan berpuncak pada salib. Dan salib itulah keselamatan itu terjadi. Jadi penderitaan Bunda Maria beriringan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Itulah kesetiaan Yesus disertai dengan kesetiaan Bunda Maria. Bunda Maria konsisten, berani menanggung risiko, menjawab panggilan, tidak setengah-setengah tapi full, penuh. Lalu bagi kita, mari penderitaan Bunda Maria itu kita tarik teladannya apa yang bisa menginspirasi kita. Yang pertama adalah kesetiaan. Yang kedua adalah tanggung jawab. Dia tidak lari, tidak menghindar dari segala kesulitan penderitaan dan konsekuen. Penderitaan pasti berat, tetapi dalam penderitaan itu ada rahmat dan berkat, ada titik terang buah-buah keagungan. Bunda Maria juga tabah menjalani kesulitan, tantangan hidup. Maka mari kita coba sinarkan hal itu di dalam keluarga kita. Bagaimana kesetiaan kita, tanggung jawab kita, entah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, juga di tengah masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab atas sumbangsihku untuk membangun persaudaraan juga di tengah umat. Tidak terkecuali dalam karya kita sehari-hari dan pelayanan. Mari kita tidak mudah mengeluh seperti Bunda Maria. Tidak tawar-menawar, minta keringanan ini dan itu. Tetapi ya apapun yang terjadi, kalau itu sungguh-sungguh membawa keselamatan, mari kita terima dengan penuh syukur. Kuncinya adalah Bunda Maria mampu itu semua karena dia bersama Yesus. Dia melakukan itu semua untuk Yesus. Sampai wafat dan bangkit, maka Bunda Maria pun juga diangkat ke surga dengan mulia dan dimahkotai dalam keabadian bersama Bapa di surga. Semoga renungan singkat ini meneguhkan iman kita semua. Amin.